Yang terakhir itu adalah, kalian lihat kan bahwa scene paling awal dan scene paling akhir dari film ini itu merupakan scene yang sama. Tetapi jika kalian memperhatikan lebih jeli lagi, kedua scene tersebut sebenarnya merupakan... Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned. Halo Sobat Tanya-Tanya, apa kabarnya semua? Ketemu lagi kita di sini sama Bang Sotoy. Kali ini kita akan ngebahas film yang bergenre noir thriller karya David Fincher. Diadopsi dari novel Gillian Flynn yang bernuansa sangat kelam, menegangkan, namun sangat-sangat jenius. Film ini berjudul Gone Girl dan bertengger di nomor 189 dari top 250 IMDb ratings film di seluruh dunia. Untuk para Sobat Tanya-Tanya yang mau nonton review karya film dari David Fincher seperti Fight Club contohnya, dan sutradara jenius lainnya, bisa klik di atas sini ya, atau cek linknya di deskripsi. Oh ya, mungkin Sobat Tanya-Tanya ada yang belum tahu cerita dari film ini dan beberapa ada yang lupa. Maka dari itu, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya dulu secara singkat. What are you thinking? How are you feeling? What have we done to each other? Oke, cerita dimulai dengan orientasi tokoh. Pertama, diperkenalkan seorang pria yang bernama Nick Dunn, diperankan oleh Ben Affleck. Dia memiliki saudara kembar perempuan yang bernama Margot Dunn, yang bekerja sebagai bartender di bar bernama The Bar, yang dimiliki oleh Nick tersebut. Nicholas Dunn atau Nick Dunn ini memiliki istri bernama Amy Elliott Dunn. Amy ini merupakan orang yang latar belakangnya yang memiliki kehidupan yang sempurna. Sejak kecil oleh orang tuanya dibuatkan buku yang menceritakan betapa berbakat dan sempurnanya si Amy ini. Maka dari itu mereka berdua menjadi pasangan yang terlihat sangat-sangat sempurna tentunya. Namun pada hari ulang tahun pernikahannya yang kelima, tiba-tiba Amy ini menghilang dari rumahnya secara misterius. Dan semua bukti itu memojokkan Nick. Dari dia tersenyum di depan kamera saat mengumumkan istrinya yang hilang, tagihan kartu kredit yang menumpuk, bekas darah yang ada di dapur, senjata pembunuhan yang ada di rumahnya sendiri, diary Amy yang memojokkan Nick, rumah dan usaha The Bar juga atas nama Amy. Dan yang paling parah, Nick memiliki selingkuhan. Semua orang tidak percaya pada Nick dan bahkan penonton pun dibuat tidak percaya padanya. Tetapi semua tuduhan pun sirna karena pada pertengahan film diungkaplah sebuah mind blown, di mana semua itu merupakan skenario dan tuduhan tersebut dibuat oleh Amy seorang diri. Amy juga merencanakan akan membunuh dirinya sendiri nantinya, sehingga Nick bisa ikut mati sama Amy secara metafora. Publik itu akan memojokkan si Nick dan dia akan masuk penjara gitu nantinya. Amy merasa mereka sudah tidak seperti awal pernikahan, yang mana mereka itu kan kayak memang acting gitu dari sebagai orang yang ideal kan dari awal, bukan menjadi diri sendiri. Dan Amy suka melakukan itu. Karena sekarang mereka berdua sudah berubah, maka Amy merasa bahwa mereka berdua itu sudah mati. Motivasi Amy melakukan ini adalah karena, jadi pada awalnya itu si Amy itu kan udah rela berkorban gitu kan untuk mau pindah tempat tinggal dari perkotaan New York ke Missouri, yaitu daerah semi pedesaan gitu, agar si Nick itu bisa bantu ngurus ibunya yang waktu itu sedang menderita kanker payudara. Tetapi setelah beberapa tahun pernikahan, Nick itu mulai menjadi cuek dan hanya menggunakan istrinya sebagai alat seks saja katanya. Nick tidak seperti awal pernikahan lagi yang mana merupakan sosok cowok ideal atau yang katanya si Amy itu cool boy. Dan yang paling parah, Nick itu selingkuh dari dirinya. Maka dari itu, Amy merasa bahwa Nick itu perlu diberi pelajaran, merasakan konsekuensinya. Namun, dalam rencananya tersebut, Amy gagal karena Amy itu dirampok. Maka dari itu, ia harus pulang menerima kegagalannya dan menyusun ulang rencananya untuk memberi pelajaran pada suaminya. Caranya Amy untuk menutupi skenario dirinya yang hilang itu adalah dengan menjebak mantannya yang tergila-gila padanya sejak dulu. Sehingga dia punya cerita mengenai kehilangannya. Skenario yang dibuat Amy adalah si Daisy ini, mantannya si Amy, dituduh menculik dan menjadikan Amy budak seks di rumah danaunya itu. Kemudian Amy berhasil membela diri dan melarikan diri dari situ. Nick tahu semua kebusukan Amy dan Amy juga tahu semua kebusukan Nick. Nick bilang dia akan tetap meninggalkan Amy setelah media sudah tidak menyorot mereka. Namun rencana balas dendam Amy belum selesai. Maka dia mengikat Nick dengan membuat hamil dirinya sendiri dari bank sperma yang dimiliki oleh Nick saat awal pernikahan tersebut. Dimana Nick memang sangat ingin punya anak kan pada awal-awal pernikahan. Tidak mungkin dong Nick meninggalkan istrinya yang sudah memperjuangkan dirinya untuk balik ke suaminya. Media bisa menghabisi Nick
Dan Amy juga mengancam akan membuat anaknya itu bisa membenci ayahnya sendiri. Film pun ditutup dengan scene yang ada di awal film tersebut. I'm the cunt you married. What are you thinking? How are you feeling? What have we done to each other? What will we do? Jadi, maksudnya apa sih film ini? Kenapa cerita yang sesederhana ini bisa mendapatkan rating yang tinggi? Untuk menelaah lebih dalam, mari kita perhatikan detail-detail yang memberikan makna tersembunyi dari filmnya. Yang pertama yaitu pemilihan aktor dan aktris. Tentu saja David Fincher memilih sosok Ben Affleck sebagai pemeran Nick bukan tanpa maksud. Tapi ya karena pada aslinya, Ben Affleck selama hidupnya itu selalu diikuti oleh kontroversi secara terus-menerus dan sangat terkenal akan kecanduannya pada alkohol. Dan tentu saja Rosamund Pike yang menurut Bang Sotoy sebenarnya layak sih harusnya mendapatkan Oscar dari film ini. Karena performance-nya pada film ini sungguh sangat-sangat brilian. Khususnya dalam memerankan peran perempuan psikopat seperti ini. Sedikit saran, film Rosamund Pike yang layak ditonton itu adalah Return to Sender. Oke, masuk dalam filmnya. Selanjutnya itu, pada scene pembukaan, saat scene awal Nick menghampiri Margot ke bar, dia membawa permainan papan bernama Mastermind, yang merupakan permainan memecahkan kode. Hal ini memberi penonton sedikit petunjuk bahwa film ini tentang memecahkan suatu kasus yang dibuat oleh Amy tersebut. Kemudian saat Margot mengambil gelas, dia mengambil 2 gelas dan disorot oleh kamera. Kemudian Nick bilang dia sedang dilanda masalah, tetapi tanpa bilang masalahnya apa itu. Kemudian diberikan scene ini. Fincher sebenarnya menyelipkan scene ini bukan tanpa maksud. Pada pertengahan film akhirnya diberitahu bahwa masalahnya itu kan dia cuma mau bercerai, makanya gelasnya itu jadi cuma 1. Selanjutnya adalah sosok cool girl yang ditekankan sama si Amy sendiri. Sosok tersebut sudah hilang. Selama monolog cool girl itu berlangsung, Fincher memperlihatkan scene-scene seperti ini. Ya, scene-scene seperti ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa sosok Amy yang tadinya menjaga makan agar badannya bagus, merawat badannya, seperti mencukur bulu kaki, itu sudah tidak dilakukan lagi. Makanya kan betisnya gatel tuh. Dan pada akhirnya, di sebuah kehidupan pernikahan, busuk-busuknya dari seseorang itu pasti akan terungkap. Dan itulah yang seharusnya dilakukan sebuah pasangan, mencintai kekurangannya. Yang selanjutnya adalah isu feminisme. Film ini bukan secara tersurat, melainkan secara tersirat, ingin menggambarkan sebuah satire, bahwa yang diinginkan seorang wanita adalah untuk diperhatikan dan dipedulikan. Tetapi karena hal tersebut tidak dipenuhi oleh si sosok suami, dalam hal ini si Nick dan itu, maka dari itu, si istri, si Amy itu, ingin melakukan sebuah pembalasan dengan cara menjadi sosok seorang perempuan yang superior. Hal ini secara tersirat ditunjukkan sepanjang film. Contohnya pada adegan-adegan ini. Yang pertama itu scene di ranjang. Amy dioral oleh suaminya sendiri. Nick ada di bawah Amy. Lalu scene selanjutnya itu adalah scene di mana Daisy digorok dengan cutter. Awalnya Amy itu di bawah, namun kemudian dia langsung berubah posisi menjadi di atasnya si Daisy. Lalu yang ketiga itu scene akhir. Amy minta digandeng turun tangga. Amy itu berada di atasnya Nick, dan Nick menggandengnya turun tangga. Pada film ini, Fincher ingin menggambarkan sosok wanita yang sudah muak karena tidak diperhatikan dan sering direndahkan sebagai seorang wanita. Hal tersebut membuat Amy ingin meluncurkan serangan balasan dengan cara menjadi dominan dan menindas balik suaminya itu. Yang terakhir itu adalah, kalian lihat kan bahwa scene paling awal dan scene paling akhir dari film ini itu merupakan scene yang sama. Tetapi jika kalian memperhatikan lebih jeli lagi, kedua scene tersebut sebenarnya merupakan 2 scene dengan take yang berbeda. Dengan kecerdasan acting seorang Rosamund Pike, di scene awal itu, dia gambarkan dengan paras muka seorang perempuan yang inferior, tidak puas, namun seperti memendam sesuatu. Dan lalu, di scene akhir, dia gambarkan dengan paras muka seorang perempuan yang superior, yakin dan merasa puas karena sudah memenangkan suatu hal. Ya, kedua scene ini
benar-benar menggambarkan sosok seorang istri atau perempuan yang sudah bisa mengambil alih dari dominasi laki-laki atau suaminya sendiri, yang selama ini mengekang dirinya dan membuat dirinya merasa lemah dan tidak diperhatikan. Sebenarnya jika ingin dibuat simpel, itu kayak gini. Secara umum, sifat dasar seorang wanita itu kan ingin diperhatikan dan dipedulikan. Dan sifat dasar seorang laki-laki itu adalah ingin diakui atas kekuatannya untuk menyediakan sesuatu. Hal ini terkadang membuat pasangan menjadi bersinggungan, seperti yang digambarkan film ini. Di satu sisi, Nick kurang diunggulkan dalam hal finansial. Lalu dia merasa istrinya seperti tidak puas dengan kekuatannya sebagai seorang suami. Jadi ini film hanya sebatas pertengkaran antara suami istri aja, atau mungkin ada pelajaran moral yang lebih baik di dalamnya sih? Oke, sebenarnya film ini merupakan satire atau kritik sosial secara hiperbola terhadap kehidupan pernikahan yang ada pada sebenarnya. Dan sangat relate sebenarnya dengan kehidupan kita di sehari-hari. Seperti bagaimana kehidupan pasangan yang sedang ada konflik, tetapi harus tetap terlihat baik di depan semua orang. Kayak misalnya lagi mau pergi kondangan gitu. Ya karena kan masalah bukan untuk di-share ke semua orang kan. Kemudian dalam kehidupan percintaan, pasti akan ada saatnya saat pasangan kita itu cuek. Yang udah kawin atau mungkin udah pacaran lama, pasti ngerti deh tentang hal ini. Tapi ya tentunya Bang Sotoy gak mau stereotip sih ke semua laki-laki. Tapi kebanyakan ya kira-kira seperti itulah. Karena kan yang sebenarnya laki-laki cenderung inginkan atau suka itu ya sebenarnya saat mereka diakui. Seperti, aduh abang kuat banget sih. Kalau pada film ini, Nick merasa Amy tahun ke tahun semakin menetap dengan ketidakpuasan. Makanya dia depresi dan ingin cerai. Sedangkan kalau sama Andy, selama selingkuhannya itu, dia sangat dipuja dan diinginkan. Nah, sedangkan untuk perempuan adalah ingin diperhatikan dan kebanyakan memiliki ekspektasi untuk diperlakukan secara spesial dan dinomorsatukan gitu. Kalau pada film ini, Nick zaman dahulu yang romantis dan super perhatian itu sudah hilang. Dan yang paling parahnya, dia memiliki selingkuhan. Oke, sekarang gue akan coba jelaskan mengenai makna dari scene ending yang ini. Look, you're delusional. I mean, you're insane. Why would you even want this? Yes, I loved you, and then all we did was resent each other and try to control each other and cause each other pain. That's marriage, kata Amy. Itulah apa yang sebenarnya akan terjadi saat kita married. Sisi terburuk dari diri kita akan terkuak, dan di saat itulah kita membutuhkan pasangan yang bisa mentolerir kita sampai ke titik paling buruk. Karena pasangan yang mencintai kita apa adanya, itulah yang akan bisa tetap sayang sama kita walaupun kitanya sudah menunjukkan sisi terampas kita. Di akhir pun, Amy dalam tanda kutip mengancam Nick dengan adanya kehadiran seorang bayi. Sebenarnya yang filmnya ingin sampaikan adalah, di saat kedua orang yang saling membenci, lalu ditengahkan oleh sosok yang tak berdosa, seorang bayi. Di saat itulah kedua orang tersebut harus mengusahakan untuk berdamai demi sosok tak berdosa itu. Jadi ya kemungkinannya Nick dan akan tetap mengusahakan hubungan mereka berdua, karena mereka itu bertiga sekarang sudah menjadi suatu keluarga. Jadi kesimpulannya, jika ingin dikerucutkan, moral lesson dari film ini adalah, yang pertama, selalu ada dua sisi dari sebuah cerita. Dalam film ini, Fincher menyerahkan semua keputusan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah kepada masing-masing penonton. Mungkin yang salah itu ya si Amy, emang psikopat, orang gila itu mah. Atau mungkin bagi kalian, yang salah itu Nick, karena dia itu selingkuh dan gak tahu diri. Atau bahkan, mungkin gak ada yang benar. Yang kedua, kita itu harusnya selalu menjadi diri kita yang sesungguhnya. Dalam film ini, Amy diatur menjadi wanita yang perfect sama orang tuanya, sampai dibikinkan sebuah buku, Amazing Amy. Amy itu selalu berusaha keras untuk menjadi seorang cool girl, yang mana itu bukan diri dia yang sebenarnya. Jika kita menjadi diri kita sendiri dari awal, orang yang akan menjadi pasangan kita pun akan mencintai kekurangan kita, karena mereka pasti sudah berusaha untuk menerima kekurangan kita dari sejak awal. Yang ketiga, jangan mencari pasangan sesuai dengan opini orang lain. Carilah pasangan yang sesuai dengan opini kalian sendiri. Jika kalian ingin pasangan kalian cantik, itu sah-sah aja. Tapi jika kalian ingin pasangan kalian cantik karena biar dilihat orang lain jadi nggak malu atau biar keren dilihat orang lain gitu, itu salah besar. Jika kalian memaksakan untuk menikahkan pasangan yang hanya agar enak dipandang, tapi pasangan kalian memiliki sifat-sifat yang tidak cocok dengan kalian,
kalian pasti akan menyesalinya. Karena inti dari memiliki pasangan itu adalah dimana kita bisa mencari tempat untuk bercerita, bersender, dan berbagi momen duka maupun suka, dan tetap saling bisa mensupport satu sama lain. Dan ya, tujuan akhirnya adalah untuk mencari kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan fana. Jadi gimana kira-kira Sobat Tanya-Tanya pembahasan Bang Sotoy pada episode kali ini? Jika kalian memiliki masukan atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan ya, langsung aja ramaikan kolom komentar di bawah. Akhir kata, jika kalian merasa konten ini layak mendapatkan jempol, kami akan sangat menghargai support kalian dengan klik tombol like dan subscribe channel ini. Oke, sekian dulu dari Bang Sotoy. Terima kasih udah mantengin video ini sampai habis ya. Salam Tanya Tanya. Grown-ups work for things. Grown-ups pay. Grown-ups suffer consequences.